Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Ustaz Yudi. Ya, kali ini Ustaz Yudi bertemu dengan kalian tidak untuk mengajar bahasa Indonesia, tapi alhamdulillah Ustaz Yudi juga mengajar SPDP ya. Jadi nanti belajar SPDP-nya bersama Ustaz Yudi ya. Harapannya kalian tetap semangat ya, tetap di rumah saja, tetap semangat, tidak boleh mengeluh ya. Jadi walaupun belajar di rumah nanti SPDP sangat luas ya, walaupun nanti ada prakteknya ya, ada itunya, nanti di rumah aja. Nah, Ustaz Yudi tidak sendirian nih ya. Ustaz Yudi belajar SPDP dengan ada pasangannya. Nah, nanti Ustaz kasih tahu tuh. Nah, sebelum kita mulai ya, Ustaz akan sampaikan dulu nih kontrak belajarnya ya, kontrak belajarnya Ustaz akan sampaikan. Kontrak belajar SPDP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Siap belajar di kelas 6? Ya, sudah kenal dengan Ustadzah kan? Ustadzah Sulis juga akan mengajar SPDP di kelas 6. Semangat ya, semoga nilainya kalian semuanya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Insya Allah ya, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Ya, anak-anakku semuanya, untuk perkenalan sudah, jadi kita mulai pembelajaran SPDP, yaitu mengenal patung. Nah, pastinya kalian tahu ya apa sih yang dinamakan patung, bentuknya seperti apa. Nah, itu pasti tahu. Dan di mana biasanya kalian di pinggir jalan atau di tengah jalan ada, atau pertigaan ada patung ya, bahkan di depan rumah juga kadang ada patung. Nah, saya akan menampilkan ya, nanti dibaca terus sambil didengarkan saya jelaskan. Kalau ada hal yang penting nanti dicatat seperti itu ya. Mengenal patung. Jadi apa itu patung? Nah, maksudnya sih apa patung? Sebentar ya. Nah, kalian kalau pernah ke suatu tempat ya, candi atau di Jogja itu ada juga itu patung banyak banget ya. Nah, patung merupakan karya seni ya, yang dihasilkan dari pemaparan ekspresi ya, jadi gagasan. Jadi ada yang buat ya, jadi ada yang membuat sesuai dengan pikirannya masing-masing. Nah, kalian pun juga bisa nanti ya kalau mau praktek bikin patung ya. Nah, fungsi patung untuk apa? Nah, fungsi patung yang pertama sebagai patung religi. Ya, patung religi. Apa itu patung religi? Ya, seperti patung di Bali ya, banyak patung yang buat kepercayaan orang sana itu sebagai ya, ibadah atau perantara. Nah, sekarang yang kedua, patung monumen. Patung monumen ini seperti yang kalian lihat ya, monumen Jenderal Sudirman misalnya, atau monumen-monumen lain ya. Yang ketiga yaitu patung arsitektur, yaitu sebuah arsitektur perencanaan ya, buat patung untuk desainnya seperti apa. Yang keempat yaitu patung dekorasi, untuk memperindah suatu tempat atau suatu ruangan, dekorasi. Yang berikutnya yaitu patung seni ya, berbentuknya macam-macam, tergantung seninya seperti apa. Yang terakhir yaitu fungsi patung sebagai kerajinan ya, suatu kerajinan kayak yang di Jepara itu kerajinan patung.
Nah, bahan dan alat membuat patung berbahan lunak. Jadi ada patung dari bahan lunak, yaitu bahan lunak yang pertama bisa berupa sabun padat ya. Sabun batangan itu bisa juga. Sabun padat itu bisa dibuat untuk patung. Yang kedua yaitu plastisin ya. Plastisin bisa dicari di sebuah toko. Yang berikutnya yaitu tanah liat, yang gampang nih ya, tanah liat dicari. Nah, teknik-teknik untuk membuat patung dari bahan lunak yaitu berbagai macam teknik ya. Tekniknya kalau kamu punya sabun di rumah, sabun batangan, bisa dibuat pakai karter atau pakai alat, yaitu teknik yang pertama ukir. Nah, teknik membuat patung dengan mengukir menggunakan bucir. Bucir ini alat ya, kayak kalau kalian tahu alat untuk mengerok kelapa lah, itu kelapa muda yang dikerok lah, itu kayak seperti, hampir sama seperti itu. Teknik cetak atau tekan, yaitu ada cetakan ya, dimana cetakan itu sudah berbentuk suatu cetakan, terus kalian bisa tekan kayak kalian membuat sebuah roti ya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya yaitu teknik membentuk langsung ya, teknik membuat patung dengan membentuk langsung di atas meja buta. Nah, itu. Ini contoh alat membuat patung lunak, yaitu bucir, bentuknya seperti itu ya, bermacam-macam bentuk. Terus ini adalah cetakan. Nah, tergantung cetakannya mau berbentuk seperti apa. Yang berikutnya yaitu meja putar. Meja putar ini ya, kalau itu bisa pernah kalian lihat ya. Sekarang bahan dan alat membuat patung berbahan keras. Teknik memahat ya, dilakukan dengan cara menoreh, melubangi ya, jadi mengurangi, mencungkil pada bahan keras. Contoh ya, kamu pernah lihat candi itu ya, itu bahannya dari apa? Nah, itu dari batu ya, dari batu diukir, dipahat ya, atau dilubangin. Nah, bahan yang kedua yaitu kayu. Jadi kayu ukir-ukiran atau bentuk patung juga banyak. Terus juga batu marmer, ini batu marmer, batu yang halus ya. Nah, sekarang alatnya sama tidak dengan alat membuat patung bahan lunak? Beda alatnya ya. Yang pertama adalah palu. Nah, berupa palu. Yang kedua yaitu berupa pahat. Nah, sekarang ya, yang berikutnya berupa amplas untuk menghaluskan. Nah, pahat juga beda, pahat kayu dengan pahat batu beda. Nah, kalau sekarang itu lebih ke modern, yaitu amplasnya juga pakai mesin, pahatnya pakai mesin ya. Jadi lebih mudah kalau zaman sekarang seperti itu. Nah, ayo kita bisa membuat adonan plastisin. Nah, untuk apa plastisin? Nah, nanti kita praktek untuk selanjutnya ya. Nah, plastisin itu gimana sih caranya? Gampang ya, bahan-bahannya ada di rumah semuanya. Jadi nanti kita bisa praktek. Nah, tapi nanti pertemuan berikutnya. Terima kasih dari Ustadz, semoga bermanfaat. Sampai jumpa ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting. Nah, untuk berikutnya nanti Ustadz kasih soal dulu atau materi dulu, habis itu setelah itu kita praktek membuat suatu patung dari bahan lunak tentunya. Kalau bahan keras kayaknya ya perlu butuh waktu dan teknik yang ya
yang harus orang-orang ahli. Kalau bahan lunak insya Allah ya sepemikiran kalian pengennya bentuk apa lah seperti itu. Terima kasih dari Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.